Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Anggun Kusuma Wardani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kebontalem, Kabupaten Banjarnegara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya Modul 1.4 Budaya Positif. Berikut aksi nyata saya di Modul 1.4, aktivitas kegiatan diseminasi di sekolah mengenai berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fadil selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kebontalem, yang saya hormati rekan-rekan guru dari SD Negeri 2 Kebontalem. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dengan sehat walafiat. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang istiqomah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan syafaat beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan pada kesempatan hari ini sudah memenuhi undangan saya untuk pelaksanaan diseminasi pada siang hari ini dalam acara berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Gimana Bapak Ibu, hari ini aktivitas setelah mengajar masih tetap semangat? Alhamdulillah. Coba kalau masih semangat, boleh saya minta seperti biasanya ada yel-yelnya kita ya. Siapa kita? Gondaro. Siapa kita? Gondaro. Gondaro. Jaya, jaya, jaya. Oke, alhamdulillah, semangat ya Bapak Ibu. Satu jam ke depan mungkin saya akan berbagi pemahaman tentang budaya positif. Bapak Ibu, di sini coba perhatikan di sini, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dan hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Artinya, Bapak Ibu, saya mohon untuk sejenak dalam pelaksanaan kegiatan hari ini, Bapak Ibu untuk fokus dalam aktivitas pada diseminasi kali ini. Sangat terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, hari ini kita akan mengulas tentang apa saja sih yang ada di dalam modul yang sudah saya pelajari di modul guru penggerak. Di modul 1.4 yang saya sudah pelajari, di situ ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu jangan melihat banyaknya, tapi nanti kita kemas, mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan untuk sekolahan kita biar tercipta budaya positif di sekolahan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama ini ada perubahan paradigma. Kita tahu karena kita memang di dunia pendidikan. Bapak Ibu ngertos seperti saya tidak ngajari karena memang kita saling berbagi lah ya. Bapak Ibu sudah banyak pengalaman selama mengajar dan kita tahu pendidikan itu adalah sebuah tuntutan apa tuntunan Bapak Ibu? Tuntunan atau tuntutan? Tuntunan ya, bukan tuntutan. Kalau tuntutan berarti kita akan banyak menuntut murid-murid kita. Tapi kalau kita ini melaksanakan pendidikan yang menuntut,
inilah sebenarnya yang diharapkan daripada pendidikan nasional kita. Seperti halnya filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah sebuah tuntunan. Kita menuntut kodrat yang dimiliki oleh anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar anak itu bisa selamat dan bahagia. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana tentang dunia pendidikan, terutama di sekolah. Dan di sini ada contoh kegiatan. Di situ ada kepalan tangan, ya Bapak Ibu. Di situ ada beritanya, sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di dalam salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Tapi di sini saya mohon tidak untuk menuliskan di secari kertas, tapi cukup Bapak Ibu coba bayangkan sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga dalam pikiran. Sesuatu itu berharga banget. Bayangkan, kemudian bayangkan itu sudah di pikiran, kemudian digenggam di kepalanya Bapak Ibu semua. Jelas ya itu apa yang saya sampaikan ya? Coba pikirkan sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu itu yang berharga banget itu apa? Kemudian genggamlah di genggaman Bapak Ibu semuanya. Bayangkan bahwa ada di genggam saya. Sudah terpikirkan Bapak Ibu semuanya? Sudah. Benda ini Bu? Boleh benda, boleh sesuatu sifat yang memang benar-benar itu berharga banget nih bagi kita. Boleh. Apa saja? Masih rahasia gitu ya? Boleh? Sudah semuanya? Oke, sekarang saya minta boleh, mungkin ini ada bapak-bapak ya, Pak Robi mungkin. Boleh saya kasih kesempatan untuk Pak Robi, boleh memilih salah satu siapa untuk bagaimana caranya. Ini perintah yang berikutnya. Anda atau Pak Robi akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut atau hal-hal yang tadi sudah dipikirkan di dalam genggaman teman Pak Robi. Kemudian Pak Robi juga bisa membujuk, bahkan mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepalan teman Anda itu. Jelas ya Pak Robi? Oke, coba. Bebas, silakan bebas. Mau sinten? Boleh. Enggak, itu bebas, caranya bebas. Caranya boleh merayu, boleh boleh. Iya boleh. Boleh sama Bu Alfi mungkin. Oke, boleh banget. Coba boleh mengadakan anak saya juga nggak apa-apa. Boleh Pak Robi di depannya sini nggak apa-apa. Menghadap ke Bu Alfi kan mau merayu nih kan? Di depan sana bukan? Boleh. Atau Bu Alfi juga boleh ke sini. Kita praktekkan saja bagaimana rayuannya Pak Robi. Berhasil. Oh enggak. Coba saja. Coba ya. Bu Alfi sudah memikirkan kan ya? Sudah. Oke. Kan boleh bebas ya, ada membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Boleh semuanya, misalnya diperlakukan apa? Bebas lah ya. Dengan cara-cara yang Oke. Bu Alfi kan sudah ada apa? Memegang sesuatu yang paling berharga tahu. Belum di cara mengancam udah kayak gini. Saya takut duluan Bu, malah saya nanti yang melepaskan ini oleh saya. Iya. Oke. Bu Alfi, boleh saya melihat apa yang atau Bu Alfi katakan apa yang Bu Alfi simpan di genggamannya Bu Alfi? Boleh apa enggak Bu? Tidak boleh Pak Robi, tidak boleh maaf ya. Oke. Kalau misalnya tadi saya udah tanya ke Pak Fadil tuh, katanya suruh diperlihatkan ke saya. Boleh nggak Bu? Oh tidak boleh Pak. Ini perintahnya Pak Fadil loh, kan Pak sekolah kita. Dalam kali ini saya tidak mematuhi perintah Pak Fadil. Waduh. Oke. Baik. Sebentar, saya tanya Pak Fadil dulu. Kata Pak Fadil, nanti kalau Bu Alfi bisa udah menunjukkan ke saya, nanti itu akan dibantuin tuh. Untuk saya kan mulai kelas 5. Saya punya teman-teman anak-anak di kelas 5. Nanti 1 minggu ke depan dibantuin bersih-bersihnya deh kelasnya Bu Alfi. Boleh apa enggak? Tidak usah dibantu kelas 5, sudah Ya. dibantu kelas 6 nanti. Oh, aduh.
wah penawarannya kurang nih. Aduh, penawarannya kurang. Ya udah deh, kalau kayak gitu berarti kan Bu Alfi dari tadi nggak mau nih. Nanti berarti saya tak bilang Pak Fadil, Bu Alfi nggak mau, biar nanti Bu Alfi bukan dikasih. Saya mau bilang ke Pak Fadil biar dikasih hukuman karena Bu Alfi nggak mau ngasih tahu ke saya. Siap, boleh dihukum. Ya, oke. Nggak apa-apa nih. Berarti nanti kalau dihukum jangan salahin saya. Ya, nggak apa-apa. Ya, Siap, oke. ya. Berarti nggak mau ya tetap kok ya Bu Alfi gimana? Ya apa-apa ya. Ya, berarti rayuan saya kurang. Perayuannya Pak Robi kurang ya. Padahal di dalam sini, oh ada lagi nih. Ada. Oke, mungkin dengan yang syarat tadi enggak tukeran nih. Nanti Bu Alfi bisa tahu apa yang saya yang saya pikirkan. Catatannya kalau Bu Alfi mau tahu punya saya juga harus tahu punya Bu Alfi gimana. Kita barter. Harus. Iya. Kali ini saya nggak menerima barter Dan dan saya tidak kepo dengan apa yang dilakukan. Oke. Oke, terima kasih Bu Alfi, Pak Robi, boleh berbagi. Bapak Ibu, tadi aktivitas yang dilakukan oleh Pak Robi dengan Bu Alfi ini adalah sebuah aktivitas apa namanya? Mencoba mempertahankan sesuatu yang memang berharga sampai dengan apapun dilakukan nggak mau, ternyata ya tidak mudah. Apa namanya? Dapat bujuk rayu orang lain tidak itu mempan ya gitu. Tidak bisa gitu. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Kira-kira ada yang tahu? Artinya apa? Ada yang tahu? Kita ini sebenarnya bisa mengendalikan orang lain atau tidak? Tidak. Hanya diri kita yang bisa mengendalikan diri. Tapi kadang-kala ilusi kita mengatakan bahwa orang kita itu bisa mengendalikan orang lain. Pun demikian ketika kita sebagai seorang guru, kadang-kala kita menganggap bahwa murid mesti akan selalu bisa dalam kendali kita. Betul tidak? Padahal betul atau tidak? Tidak. Oke, kita lihat teori berikutnya. Terima kasih Pak Robi, Bu Alfi. Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma stimulus, teori kontrol, teori pilihan. Ini di sini, nah ini ilusi-ilusi yang sering ada di diri kita, yang biasa kita alami, yang terjadi. Ini namanya stimulus respon, ya. Kemudian ada juga teori kontrol atau pilihan. Di sini kalau stimulus respon, kita ini mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita, gitu. Tetapi kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian apalagi perilaku buruk itu selalu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang kita sebagai guru kayak gitu. Apa yang ditampilkan kesalahan murid, apa yang ditampilkan buruk ya oleh murid itu mesti kita selalu menganggap bahwa itu adalah kesalahan. Padahal dalam teorinya ini adalah semua perilaku murid, baik itu buruk atau tidak, itu mempunyai tujuan. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge bahwa itu anak itu mesti buruk, itu perilaku buruk itu mesti adalah salah. Itu tidak ya. Gitu. Nah, nanti bagaimana cara menanganinya nanti kita di materi-materi berikutnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya itu. Padahal enggak, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Tadi yang sudah dicontohkan oleh Bu Alfi, kita yang punya kontrol terhadap diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan dalam teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang kalah. Artinya di dalam teori biasa stimulus respon, ketika terjadi kesalahan murid nih mesti ada yang menang, ada yang kalah, ya? Ada yang merasa bersalah, ada yang merasa tertekan gitu ya. Tetapi kalau di dalam teori kontrol nanti berpikirnya adalah menang-menang atau win-win solution ya. Tidak ada menang kalah-kalahan, tapi nanti akan ada solusi terbaik untuk bersemuanya. Ini mengenai paradigma teori kontrol yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu, ini juga sejalan dengan pemikiran beliau Ki Dewantoro yang menyatakan bahwa kita itu merdeka, tapi merdekanya itu adalah merdeka yang bagaimana? Merdeka menurut KHD itu adalah yang tidak hanya lepas dari perintah. Jadi kita tidak hanya lepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu namanya baru merdeka.
Jadi lepas dari perintah orang lain, tapi kita juga bisa memerintahkan diri sendiri. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya cukup ya. Kalau cukup saya lanjutkan ke berikutnya. Di materi berikutnya ada disiplin positif. Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran panjenengan semua ketika saya bilang disiplin? Wajib. Apalagi kira-kira? Tertib, betul. Enggak. Tertib, patuh. Terus tadi Mbak Nurul bilang apa? Tertib, gitu. Apalagi Bapak Ibu? Aturan. Ini yang biasanya orang-orang ini kan menyambungkan atau menghubungkan disiplin dengan dengan ketidaknyamanan ya, hal-hal yang bukan apa yang kita hargai, tapi yang membuat akhirnya ini sesuatu yang membuat kita patuh gitu dan disiplin gitu. Padahal sebenarnya yang namanya konsep disiplin itu sendiri itu adalah belajar, berproses gitu ya, disiplin gitu. Tapi kadang-kala konotasinya adalah dengan hal-hal yang tadi negatif itu selalu dihubungkan dengan ketidaknyamanan Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini sebenarnya disiplin itu. Dan disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri sendiri melakukan segala tindakan. Dan yang terakhir, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan ataupun hukuman. Maksud dari pernyataan yang tadi saya sampaikan di sini adalah seperti ini. Jadi ketika anak tahu persis bahwa apa yang dilakukan itu bernilai ya, tahu misalkan datang ke sekolah tepat waktu itu adalah sesuatu hal yang kebajikan, yang sesuatu yang baik, maka dia akan tumbuh kesadarannya. Itu namanya baru disiplin. Bukan karena ada aturan begitu. Ini namanya disiplin. Jadi bisa tumbuh atau timbul dari internal, dari masing-masing pribadi itu sendiri. Itu yang disebut dengan disiplin diri. Ini juga berlaku untuk Bapak Ibu guru semua yang ada di sekolah. Ketika kita melakukan aktivitas yang sekiranya itu bernilai kebajikan, itulah yang dinamakan disiplin itu. Dan sadar betul apa yang kita lakukan itu baik. Ya, tidak hanya terkungkung dalam sebuah peraturan. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Materi berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Berapa itu Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang itu sebenarnya menurut teorinya William Glasser itu dalam choice theory ini ada 5 kebutuhan dasar pada setiap anak atau setiap orang. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yang di tengah terlihat jelas apa jelas ya. Ini adalah faktor yang biasanya paling mendasar ini ya. Jadi kebutuhan dasar manusia otomatis harus terpenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu yang utama dulu. Di samping setelah itu baru yang lain-lainnya. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebutuhan dasar tentang kebebasan dan kesenangan. Bapak Ibu di sini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, kita seringkali menghadapi anak-anak yang kadang-kala menurut kita ada permasalahan pada murid ya. Contoh, misalkan di kelas ada yang pernah menemui Bapak Ibu di kelas anak sedang kita ajar kemudian makan jajan atau makan gitu, kalau pernah nggak? Apa reaksi kita biasanya? Gimana? Oh iya, biasanya langsung menyimpan gitu. Tidak langsung menyalahkan? Weja? Enggak ya, tidak. Nah, jadi memang betul. Sebenarnya apa yang kita lakukan memang tidak boleh. Ada stimulus langsung kita respon jelek. Jangan sampai ya. Kita disita. Kalau di belakang Bapak Ibu guru tidak ya, tidak memberikan contoh yang baik. Nah,
Di luar itu sebenarnya gini, respon yang kita tampilkan itu harus adalah respon yang positif. Kalau kita misalkan contoh menemui hal seperti itu, mungkin kita tahu menyadari bahwa di kelas itu anak yang sedang makan, apa motifnya? Motivasinya sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasar apa? Contoh, ternyata misalkan setelah kita gali, kita cari informasinya, oh ternyata si A, siswa A itu makan di kelas karena tiap pagi itu nggak pernah sarapan. Makanya ketika lagi pelajaran, lapar gitu ya. Jadi ini mungkin motif untuk bisa bertahan hidup ya salah satunya. Atau mungkin yang lainnya, motif-motif atau kebutuhan dasarnya. Orang kadang-kadang anak itu kadang jahil itu mengenai ada saja ya yang dilakukan anak di kelas, ya apa enggak? Ya, ya ada saja kadang anak kalau anak itu seperti itu di kelas. Kita juga tidak boleh langsung gitu ya. Itu artinya apa? Dengan penuh amarah gitu nggak boleh. Artinya kita berarti harus mencari solusi bagaimana mengatasinya, karena bisa jadi anak itu membutuhkan kasih sayang. Dia butuh perhatian nih kebutuhannya, atau dia juga butuh rasa ingin diterima. Kalau saya diam saja nanti nggak ada yang memperhatikan saya kayak gitu ya. Bisa jadi anak itu seperti itu campur jadinya. Ini artinya itulah kebutuhan dasar setiap orang. Jelas ya Bapak Ibu? Ada materi ini. Mudah-mudahan di materi ini pun bermanfaat untuk kita semuanya. Lanjut. Ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu. Coba dicermati. Setuju atau tidak setuju? Coba boleh dipikirkan dulu. Nanti saya minta pendapatnya. Boleh dicermati dulu. Sudah? Sudah ya? Boleh ada yang mau usul? Setuju atau tidak setuju? Mungkin dari siapa? Saya persilakan. Saya nggak setuju. Boleh? Oke, boleh sekali. Izin menjawab Pak Gun. Kalau semisal saya menjawabnya tergantung, itu bagaimana? Tergantung situasional. Jadi di tengah-tengah Di tengah-tengah bagaimana? Ya karena kalau dilihat dari 3 pertanyaan tersebut, sebenarnya tergantung karakter anak tersebut. Karena ada anak yang diberi hukuman itu, dia akan merasa saya setelah dihukum berarti saya harus disiplin. Namun ada yang setelah dihukum malah kayak, aduh, saya kalau dihukum berarti saya harus disiplin. Jadi ada ketergantungan dari kata-kata, nanti kalau saya disiplin saya kena hukuman. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga anak yang semisal udah dihukum dia jadi disiplin. Jadi kayak saya habis dihukum, habis diperingati berarti saya harus disiplin. Ada yang seperti itu. Ya jadi jawabannya itu tergantung karakter anak tersebut. Oke. Setuju atau tidak setuju jawabannya tergantung. Iya. Oke. Memang kadang-kadang seperti itu ya. Tidak bisa menyimpulkan untuk menyamaratakan untuk semuanya. Tapi pada dasarnya nanti kita akan tahu gitu ya, apa sebenarnya sih hukuman itu efektif enggak agar kita anak itu disiplin gitu. Kemudian kalau pendapat yang lain ada. Kalau soal misalkan nomor 2, hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah bisa meningkatkan disiplin anak apa enggak Bapak Ibu? Kira-kira Bu Ana, pendapatnya bagaimana? Kira-kira bisa setuju apa enggak? Tidak setuju. Alasannya kenapa Bu Ana? Ya karena pemberian hukuman yang seperti tadi yang nomor 1 itu kan nanti dia akan disiplin karena dia takut dihukum atau setelah dihukum dia disiplin. Oke. Ya. Jadi menurut Bu Ana tadi tidak setuju, kalau yang pernyataan kedua juga tidak setuju karena nanti dia itu takut karena hanya ada aturan. Betul Bapak Ibu. Kita jadi sebenarnya motivasi perilaku itu kadang-kala misalkan hukuman itu tidak efektif ya untuk anak. Artinya anak itu akan melakukan tindakannya itu berdasarkan kalau ada penghargaan, kalau ada misalkan itu teguran kayak gitu. Ya tugas kita sebagai guru adalah mencoba untuk memunculkan motivasi internal, motivasi dari dalam diri sendiri agar anak
anak itu muncul disiplin itu. Jadi kalau itu munculnya dari eksternal, dari orang lain, dari bapak ibu guru, itu biasanya tidak awet. Sekarang dibilangin besok sudah tidak. Apalagi kalau yang bilangin gurunya tidak berangkat, itu bisa jadi seperti itu. Nah, kalau boleh saya itu analogikan juga, kalau menurut saya motivasi itu seperti halnya sebuah telur. Panjenengan ngertos kalau telur anak ayam namanya apa? Itik ya. Itu kan biasanya di dalam telur itu pecah dengan sendirinya ya. Untuk bisa hidup itu bertahan itu pecah sendirinya. Sama dengan motivasi. Kalau motivasi itu hanya dipecah ibaratnya telur itu nggak akan hidup ya. Sama, motivasi itu harus muncul dari diri sendiri. Itu baru akan terus akan bertahan lama. Tetapi kalau hanya motivasi dari orang lain, kita tidak ada rasa keinginan kuat ya untuk terus berupaya yang lebih baik, ya nggak akan bertahan lama juga. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, untuk teori motivasi perilaku ini ada yang pertama adalah kadang-kala anak hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi yang dikatakan betul itu. Jadi anak nurut itu hanya karena ada aturan. Ini namanya motivasi eksternal, dari luar masih datangnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau ada iming-imingnya, kalau ada rewardnya, ada hadiah, baru dia semangat ya, termotivasi. Ini juga masih motivasinya adalah eksternal. Berbeda dengan yang ketiga ini adalah motivasi internal, yaitu dia berusaha untuk menghargai diri sendiri. Dia menjadi orang tahu akan menjadi seperti apa bila ia melakukannya, kayak gitu. Jadi penuh dengan konsekuensi, artinya melakukan hal-hal yang baik. Itu Bapak Ibu. Jadi ini motivasi internal adalah hal yang penting bagi kita semuanya. Kemudian materi berikutnya adalah tentang posisi kontrol seorang guru. Di situ posisi kontrol seorang guru, nanti kita akan berada di mana nih kita? Posisi kita itu seringkali di mana? Apakah kita sering menjadi guru yang penghukum? Ya, apakah menjadi guru yang seringkali membuat anak itu merasa bersalah? Atau kita selayaknya teman? Atau pemantau? Atau juga manajer? Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya minta untuk melihat sebentar tayangan video berikut ini. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih. Udah melakukan hal kayak gitu kok gak Bapak Ibu? Kamu terlambat. Enggak ya? Sana. Nah. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Rasanya gimana ya jadi Naren kira-kira? Posisi pembuat rasa bersalah banget ya. berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah bisa masuk kelas. Sudah beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalannya, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir. Naren! Ekspresinya selalu sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi ya. Jadi cuplikan mengenai video tentang posisi kontrol seorang guru. Ya, terima kasih Mbak Robi. Bapak Ibu tadi sudah memperhatikan tentang posisi kontrol seorang guru ya. Ada beberapa posisi kontrol yang biasanya dilakukan oleh seorang guru. Dari yang tadi ditampilkan, kira-kira kita pernah melakukan kontrol seorang guru dalam posisi apa kira-kira Bapak Ibu? Semuanya. Pernah menjadi guru yang penghukum? Pernah. Membuat rasa bersalah? Pernah. Kalau membuat seperti halnya teman sering dilakukan ya. Ada kala ada merasa ini ya. Jadi seperti hal akrab gitu dengan teman ya. Jadi ini. Kemudian ada pemantau dan yang terakhir adalah manajer. Bapak Ibu di situ untuk posisi guru sebenarnya kalau posisi yang paling banget ideal adalah yang mana kira-kira? Yang manajer. Kenapa kira-kira di posisi manajer? Bagaimana Bu Alfi? Ketika guru berada di posisi sebagai manajer, diharapkan anak-anak itu bisa menggali diri untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Maksudnya menemukan solusi-solusi yang dia mampu untuk melakukannya agar kedepannya lebih baik lagi. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Alfi ya, betul tadi. Jadi posisi yang ideal adalah yang manajer. Mudah-mudahan kita juga bisa tahap demi tahap yang tadinya masih kita posisi kontrolnya masih kayak teman, masih apalagi menghukum kayak saya kira tidak ada ya di sini suka menghukum anak-anak enggak ya, karena itu tidak efektif untuk melakukan perubahan terhadap anak. Mudah-mudahan kita bagaimana menghadapi permasalahan dengan posisi manajer gitu ya. Berikutnya saya lanjut Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya? Cukup? Iya. Materi berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di situ. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira Bapak Ibu ketika berkendara roda 2 menggunakan helm alasannya apa Bapak Ibu?
itu ada bukan hilang gitu enggak ya. Artinya berarti itu memang Bapak Ibu memang sudah benar-benar kesadaran ya akan pentingnya keselamatan. Lah itu berarti Bapak Ibu sudah sadar ada keyakinan, ada sesuatu yang baik kenapa saya harus memakai helm gitu ya. Bukan karena faktor eksternal dari luar gitu, bukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter ini pada saat pandemi. Ini juga karena kita menyadari akan pentingnya kesehatan ya gitu. Jadi tidak hanya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah ini juga menjadi sebuah keyakinan kita bagaimana caranya kita itu datang ya itu datangnya adalah dari motivasi di diri itu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu kita lihat di situ ini adalah contoh dokumentasi tentang pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 6. Bapak Ibu, ini langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama di situ adalah saya melakukan kolaborasi dengan siswa. Bagaimana caranya siswa itu ingin seperti apa kondisi sekolah ini, kondisi kelasnya. Jadi anak menuliskan dalam bentuk sticky note yang saya bagikan, kemudian menuliskannya. Kemudian ditempel, masing-masing menempel di kertas plano. Apa saja yang diinginkan oleh anak-anak itu yang akan menjadi sebuah keyakinan bersama, ditulis semuanya di situ. Setelah itu Bapak Ibu, setelah terkumpul semua, tertulis, tertempel di kertas plano, kemudian saya coba gali masing-masing, kemudian dengan saya merangkumnya satu persatu menjadi usul-usul itu dalam posisi yang paling kanan. Itu saya tuliskan semua dan saya bacakan, anak tahu mendengarkan gitu. Dari itu masih muncul biasanya kalimat-kalimat peraturan-peraturan yang kadang dalam tanda kutip adalah masih berkesan negatif gitu kadang-kadang. Sehingga saya buat menjadi sebuah keyakinan yang tadinya peraturan menjadi sebuah keyakinan bersama. Saya ambil poin keyakinannya apa, jadi poin kebajikannya, nilai kebajikannya apa. Saya ambil di situ ada, saya contohkan ada nilai kebersihan, ada nilai kedisiplinan dan ketertiban, kemudian kasih sayang dan tanggung jawab. Ada 4 poin di kelas 6 yang menjadi keyakinan bersama. Masing-masing anak tahu karena saya juga menjelaskan ini hasil daripada keyakinan bersama. Dan disepakati bersama Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, ini nanti akan dicetak, di print, kemudian ditempel di papan yang akan terlihat terbaca oleh semua warga kelas atau warga sekolah, bisa membaca keyakinan apa saja yang menjadi kesepakatan bersama. Dan bila perlu boleh anak-anak itu nanti adalah menandatanganinya sebagai sebuah kesepakatan. Gitu Bapak. Bapak Ibu juga di sini amanahnya keyakinan kelas saya harapkan tidak hanya terjadi di kelas 6, tetapi juga di kelas-kelas yang lain seperti yang Bapak Ibu laksanakan di kelas ya. Mudah-mudahan akan tercipta disiplin diri pada murid dengan membuat keyakinan bersama, keyakinan kelas. Kira-kira bisa dilakukan ya Ibu, Bapak semuanya bisa. Mudah-mudahan tahapannya tadi sudah yang saya jelaskan tadi. Kira-kira mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Mungkin demikian. Kemudian berikutnya Bapak Ibu kita sudahi yang materi keyakinan kelas. Selanjutnya adalah materi terakhir tentang restitusi. Sering mendengarkan restitusi? Ya, belum pernah. Kita sering melakukan tapi istilah restitusi kadang masih asing gitu ya. Jadi restitusi sendiri ini adalah Bapak Ibu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Kemudian restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan,
namun untuk belajar dari kesalahan. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi permasalahan dengan murid, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan boleh jadi kita adalah menggunakan langkah-langkah restitusi. Karena itu restitusi itu nanti bisa efeknya adalah anak merasa tidak terbebani, tetapi anak nanti bisa menemukan solusi dari masalah dia sendiri. Harapannya seperti itu. Jadi kedepannya dengan restitusi itu juga anak-anak sadar ketika dia melakukan kesalahan bahwa itu dia sadar yang dilakukan itu salah dan apa upaya yang akan dilakukannya dia juga akan tahu. Ini yang disebut dengan restitusi. Langkah-langkahnya apa saja Bapak Ibu? Ini langkah-langkahnya yang ada di dalam proses kegiatan penanganan permasalahan pada murid atau dengan langkah-langkah restitusi. Ini ada 3. Yang pertama adalah dengan cara menstabilkan identitas. Pertama, stabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah dengan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah dengan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan bersama. Menanyakan keyakinan gitu ya. Nah, apa yang akan dilakukan ketika menghadapi murid dengan menstabilkan identitas? Nah, biasanya seperti ini. Ketika anak murid melakukan kesalahan, Bapak Ibu sering melakukan ini, tidak apa-apa, setiap orang juga melakukan kesalahan. Guru juga kadang melakukan kesalahan. Ini boleh jadi ini adalah kalimat-kalimat yang bisa menstabilkan identitas seseorang. Murid jadi merasa tidak dia sendiri yang selalu melakukan kesalahan, tapi karena setiap orang juga bisa melakukan kesalahan. Ini adalah namanya proses menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bisa jadi orang lain pun sama pernah melakukan. Nah, ini termasuk langkah daripada menstabilkan identitas. Kita sering begitu ya, tidak langsung menyalahkan anak ya, gitu. Tidak. Jadi kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya dengan kalimat-kalimat contohnya begini. Kamu tahu kenapa alasannya melakukan hal tersebut? Gitu kan? Mesti kita tahu kalau misalkan anak melakukan kesalahan kan kita tanya. Tidak langsung kamu salah mengerti apa itu kan? Enggak. Tanya dulu. Kenapa kamu melakukan itu? Barangkali ternyata ada motivasi perilaku yang membuat dia melakukan hal kesalahan itu. Jadi kita perlu menggali apa sebenarnya motif dari dia berperilaku yang dalam tanda kutip adalah berperilaku salah itu misalkan itu melakukan kesalahan. Kita tahu ini namanya proses validasi tindakan yang salah. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir dengan menanyakan keyakinan. Karena kita kan sudah membuat keyakinan bersama kelas ya. Jadi memang keyakinan kelas itu penting. Ketika terjadi permasalahan di kelas, ini kita bisa mengembalikan ke anak karena itu keyakinannya bersumbernya dari anak. Ketika anak melanggar, nah ini kita bisa menanyakan. Contohnya, anak misalkan si A gitu kan, berarti kira-kira keyakinan kelas mana kelas yang sudah kamu langgar gitu ya? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar gitu misalkan, ini bisa kita tanyakan ketika proses menanyakan keyakinan. Atau juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa selanjutnya gitu ya? Atau bisakah kamu menjadi anak yang lebih baik lagi setelah ini? Ini juga bisa. Oh ya Bapak Ibu, ini adalah proses-prosesnya. Nah, untuk bisa untuk lebih jelasnya, kemarin saya sudah mencoba membuat sebuah penanganan terhadap permasalahan, tapi ini adalah skenario, jadi bukan permasalahan asli ya. Jadi ini karena saya ingin menampilkan bagaimana tahapan-tahapan restitusi itu bisa dilakukan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ketika ulangnya itu melihat dan melihat
Kira-kira mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Setiap manusia itu pasti termasuk Allah juga perlu berbuat salah. Kalau ibu ini proses identifikasi, stabilkan identitas. Walaupun di sini tidak ada penyalahan atau mencari-cari sesuatu yang salah, tapi walaupun akan membantu Anda untuk mencari solusi agar waspada dan tidak mencontek kembali. Ya. Nah, tampaknya mesti punya alasan kenapa tadi melakukan mencontek atau mencuri jawaban namanya. Coba ceritakan sesuatu. Kenapa tidak belajar mainan atau nah, berarti ketika waspada itu tidak belajar, Ini validasi tindakan yang salah kita sedang melakukan validasi. Anda dapat ingat nggak satu keyakinan doang? Keyakinan. Kalau Mas Adan melakukan mencontek, itu berarti Mas Adan melanggar keyakinan apa kira-kira? Oke. Menurut Mas Adan, sifat jujur itu kita perlukan pada diri kita atau tidak? Yakin ya? Ya, saja sifat jujur itu adalah untuk kita. Kalau yakin, kira-kira apa yang harus dilakukan Mas Adan supaya Mas Adan tidak mencontek kembali karena sudah mencontek adalah cara yang harus dilakukan. Oke, Mas Adan sudah tahu ya apa yang sudah bisa dilakukan agar Mas Adan tidak mencontek. Sudah tahu? Baik, sekarang pertanyaannya, Mas Adan akan melakukan apa yang tadi sudah disampaikan agar Mas Adan tidak mencontek kembali. Ya, mulai dari sini, Mas Adan akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi ya. Mas Adan akan belajar dari dulu, kemudian mengerjakan ulangan atau mengerjakan dengan kenal Tuhan dan tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas Adan. Walaupun yang Mas Adan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang soleh dan jujur. Baik, siap untuk melakukan hal yang baik, depannya akan berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau begitu toh, Mas Adan. Terima kasih. Boleh kembali ke Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, ini adalah contoh langkah restitusi yang saya lakukan di kelas. Ya. Ada beberapa kemarin yang sudah saya lakukan, ini hanya salah satu contohnya. Di situ memang tadi restitusi itu harapannya dengan melakukan seperti itu dialog, ini anak tidak merasa terbebani, tetapi anak akan menyadari kesalahannya. Harapannya seperti itu. Jadi kita perlu menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah kepada anak, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Harapannya itu. Jadi anak kepercayaan dirinya ada, tetapi bisa melakukan perubahan. Itu Bapak Ibu kurang lebih bisa juga dilakukan ya untuk putra putri ibu di kelas kalau terjadi permasalahan bisa melakukan langkah-langkah restitusi. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah selesai pada kegiatan diseminasi hari ini. Sudah selesai, kira-kira cukup jelas tidak Bapak Ibu? Jelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kira-kira bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua selaku Bapak Ibu guru yang ada di SDN 2 Kondalan, dan mudah-mudahan juga nanti mengimbaskan putra putri kita yang di kelas gitu ya, dan nanti akan tercipta yang namanya budaya positif di sekolahan kita. Ini harapan saya dan harapan bersama kita warga sekolah. Mudah-mudahan seperti itu. Bapak Ibu terima kasih atas kesempatannya hari ini. Cukup refleksi mungkin ya, yang terakhir ada refleksi dari teman kita sebelum kita akhiri bagaimana tentang aktivitas kegiatan pada siang hari ini sebelum saya tutup Bapak Ibu. Boleh salah satu atau saya itu boleh ada yang mau merefleksikan kegiatan hari ini? Boleh? Silakan pesannya atau manfaatnya.
terima kasih Bu Anggun telah memberi waktu saya untuk memberikan pesan. Setelah kita belajar bersama ini, banyak sekali yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran siang hari ini bersama Bu Anggun. Ada banyak sekali yang bisa kita adaptasikan di dalam kelas nanti, seperti pembuatan keyakinan di kelas bersama-sama dan disesuaikan dengan permintaan anak-anak itu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, demikian tadi refleksi pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini menyenangkan, bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan bisa berdampak pada anak didik kita. Dan mudah-mudahan SD Negeri 2 Kebondalam akan jaya ya, akan mengalami perubahan yang semakin baik dan baik lagi. Itu seperti harapan kita. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini mohon maaf atas segala kekurangan, baik bertutur kata barangkali kurang berkenan dibawa di hati Bapak Ibu. Saya mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisna Jama Usman, siswa kelas 6 SDN 2 Kebondalam. Saya senang sekali tadi saya, teman-teman, dan Bu Anggun membuat keyakinan kelas bersama. Menurut saya, keyakinan kelas sangat penting karena dapat menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata saya di modul 1.4 dengan aktivitas diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif kepada guru di SD Negeri 2 Kebondalam yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023. Terdapat 10 peserta yang mengikuti kegiatan diseminasi. Aktivitas berikutnya yaitu pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 6 di SD Negeri 2 Kebondalam saya lakukan pada hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya pun setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di SD Negeri 2 Kebondalam. Adapun rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, yaitu saya akan melakukan evaluasi secara berkala, terus berkolaborasi dengan semua pihak atau warga sekolah, meningkatkan pengetahuan terkait budaya positif, dan menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid, rekan guru dengan indikator terciptanya budaya positif di sekolah. Sekian video dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.